Shalom, selamat pagi seluruh jemaat Tuhan dikasih Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan diberikan waktu oleh Tuhan untuk ada sebagaimana kita ada di pagi hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawa kita merenungkan tentang kiblat iman Kristen. Mari kita membuka dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, pada zaman Israel, Salomo membangun bait Allah. Mereka pada waktu itu Salomo berdoa pada waktu dia meresmikan bait Allah. Salah satu doanya mengatakan bahwa apabila orang Israel terpencar atau eh, keluar dari daerah mereka, dan apabila pada waktu itu mereka dalam keadaan terdesak, lalu mereka berseru kepada Tuhan, biarlah bait Allah ini menjadi kiblat bagi mereka untuk berseru kepada Tuhan dan memohon pertolongannya daripada Tuhan, dan Tuhan kiranya mengabulkan doa mereka. Dan itu benar-benar terjadi pada waktu setelah bangsa Israel dibuang oleh Tuhan oleh karena pemberontakan mereka kepada Tuhan, dan pada waktu mereka berada dalam kesesakan, pada waktu mereka dalam keadaan tidak berdaya, mereka berdoa, mereka berseru kepada Tuhan dan mengarahkan kiblat doa mereka ke Yerusalem, maka Tuhan mendengarkan doa mereka. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus adalah kiblat kita. Seperti yang dijelaskan dalam ayat tersebut, bahwa dalam ayat 1 dikatakan kita punya banyak saksi. Jadi saksi iman kita itu banyak. Pertama yaitu Tuhan sendiri yang menyaksikan iman kita. Yang kedua itu malaikat-malaikat Tuhan di sorga. Juga setan menjadi saksi iman kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau kita tahu bahwa kita banyak saksi, nah kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yaitu kita harus datang kepada Tuhan, mempertahankan iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Dan yang paling penting, setelah kita hidup dalam Tuhan, kita harus menanggalkan, seperti yang dijelaskan sini ya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa kita yang begitu merintang kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kita harus menanggalkan semua beban-beban dosa kita yang menjadi penghalang untuk kita mengalami kemajuan dalam iman kita untuk mencapai kiblat kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, apa yang kita inginkan kepada Tuhan tidak terhalang, tidak terkendala, dan Tuhan akan menjawab apa yang kita doakan, apa yang kita sampaikan, sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Kemudian yang kedua yaitu kata berlomba, ya. Untuk kita maju di dalam Tuhan kita harus berlomba. Perlombaan yang dimaksud adalah perlombaan dalam iman. Kita berjuang, kita berusaha untuk menambahkan iman kita, untuk meningkatkan kadar rohani kita dengan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, jadi perlombaan ini wajib intinya. Diperintahkan kita wajib dalam perlombaan iman. Seperti Paulus berkata, aku telah berlari dan mencapai tujuan. Aku telah mengakhiri pertandingan, aku telah berjuang, aku telah mempertahankan iman, dan aku akan memperoleh mahkota kemuliaan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
adalah perlombaan iman itu menjadi aktivitas kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita terus mempertahankan iman kita sampai iman kita itu mengalami kesempurnaan. Marilah kita melakukan semua yang ada ini dengan mata yang tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Amin.